Pasar sepeda motor di Indonesia dan Asia Tenggara tidak pernah berhenti bergerak. Tren mobilitas perkotaan yang semakin padat membuat masyarakat membutuhkan kendaraan yang praktis, efisien, dan terjangkau. Di tengah kebutuhan itu, PT Astra Honda Motor atau AHM kembali menghadirkan generasi terbaru dari salah satu skutik terlaris mereka, Honda Beat 2025. Sejak pertama kali diperkenalkan, Beat dikenal sebagai motor harian yang hemat bahan bakar, lincah, dan mudah dirawat. Kini, di edisi terbarunya, Honda memberikan penyegaran desain, tambahan fitur modern, dan mempertahankan mesin efisien yang sudah terbukti. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai spesifikasi teknis, fitur baru, tanggapan pasar, serta posisi Beat 2025 di tengah persaingan ketat. Dengan begitu, pembaca akan mendapatkan gambaran lengkap sebelum memutuskan apakah skutik ini cocok untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Desain segar yang tetap kompak. Honda Beat 2025 hadir dengan tampilan yang lebih segar tanpa meninggalkan identitas kompaknya. Desain bodinya ramping dengan lekukan dinamis, membuat motor ini tetap mudah diajak bermanuver di jalanan padat perkotaan. Lampu utama sudah menggunakan teknologi LED yang bukan hanya meningkatkan visibilitas di malam hari, tetapi juga memberikan kesan modern. Panel instrumen digital juga menjadi salah satu pembaruan penting, menggantikan panel analog sebelumnya. Informasi seperti kecepatan, indikator bahan bakar, dan odometer ditampilkan lebih jelas dan mudah dibaca. Kehadiran beberapa pilihan warna dan varian semakin menambah daya tarik. Honda tidak hanya menawarkan desain praktis, tetapi juga membangun tren gaya hidup anak muda yang menginginkan motor harian dengan tampilan stylish. Mesin 109,5 cc SOHC ESP dengan sistem bahan bakar PJMI, mesin ini memang tidak mengalami revolusi besar, tetapi Honda mempertahankan formula yang sudah terbukti hemat bahan bakar sekaligus andal. Dengan tenaga sekitar 8,6 hingga 8,8 horsepower dan torsi sekitar 9 hingga 9,5 Nm, Beat jelas bukan motor untuk adu cepat. Namun, performa tersebut cukup untuk mobilitas harian di perkotaan. Bobotnya yang ringan membuat akselerasi awal terasa responsif, terutama saat harus stop and go di jalan macet. Soal efisiensi, Honda mengklaim konsumsi bahan bakar Beat 2025 bisa mencapai 60 hingga 63 km per liter dalam kondisi ideal. Angka ini menjadikan Beat salah satu skutik paling irit di kelasnya, sebuah keunggulan yang konsisten sejak generasi sebelumnya. Fitur modern untuk kenyamanan harian. Salah satu alasan Beat tetap digemari karena selalu membawa fitur yang relevan untuk kebutuhan pengguna. Pada generasi 2025, beberapa fitur baru ikut ditambahkan. USB charging port. Kini pengendara bisa mengisi daya ponsel langsung di motor, fitur yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda yang selalu terkoneksi. Smart Key System, varian tertinggi. Teknologi ini meningkatkan keamanan karena tidak lagi menggunakan kunci konvensional. Selain praktis, juga lebih sulit dibobol dibandingkan kunci biasa. Panel instrumen digital, memberikan informasi yang lebih akurat dan modern, membuat pengalaman berkendara terasa naik kelas. Lampu LED. Selain hemat energi, pencahayaan lebih terang di malam hari menambah keamanan berkendara. Kombinasi fitur tersebut membuat Beat 2025 tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Walaupun ada keterbatasan pada sisi kapasitas bagasi, fitur tambahan ini cukup meningkatkan kenyamanan sehari-hari. Harga dan varian. Harga menjadi faktor krusial dalam segmen entry level. Di Indonesia, Beat 2025 dijual dengan rentang harga sekitar Rp18.980.000 hingga Rp20.700.000, tergantung varian dan lokasi on the road. Varian Deluxe yang dilengkapi Smart Key dan fitur lebih lengkap tentu berada di kisaran harga tertinggi. Menariknya, Honda juga memasarkan Beat ke negara tetangga dengan harga kompetitif. Di Malaysia, skutik ini dijual sekitar Rp6.090. Sementara di Filipina, harganya berada di kisaran PHP 71.000 hingga 72.000. Angka-angka tersebut menunjukkan bagaimana Beat menjadi produk global yang diposisikan sebagai motor kompak perkotaan dengan harga terjangkau.
Tanggapan pasar dan review. Sejak peluncuran, tanggapan pasar terhadap Beat 2025 cenderung positif. Banyak reviewer dan pengguna menilai motor ini sebagai pilihan praktis untuk mobilitas kota. Keunggulan yang paling sering disebut adalah bobotnya yang ringan, konsumsi bahan bakar yang hemat, serta biaya perawatan yang rendah. Namun tidak sedikit pula yang mengkritisi beberapa aspek. Kapasitas bagasi di bawah jok dianggap terlalu kecil untuk membawa barang besar, sehingga seringkali pemilik menambahkan boks belakang sebagai solusi. Selain itu, tenaga mesin 110 cc kadang dirasa kurang ketika digunakan untuk perjalanan jauh atau menanjak dengan beban berat. Meskipun begitu, kelemahan ini wajar, mengingat posisi Beat yang memang ditujukan untuk pemakaian harian di perkotaan, bukan touring jarak jauh. Posisi Honda Beat di pasar skutik. Honda Beat sudah lama menjadi tulang punggung penjualan Honda di Indonesia. Dengan ratusan ribu unit terjual setiap tahunnya, motor ini menyasar segmen pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda yang membutuhkan kendaraan pertama mereka. Strategi AHM cukup jelas. Beat bukan tentang performa tinggi, melainkan tentang nilai guna, efisiensi, dan kenyamanan. Penyegaran desain dan fitur baru menjadi cara Honda untuk menjaga loyalitas konsumen lama sekaligus menarik pembeli baru. Dibandingkan kompetitor di kelas 110-115 cc, Beat masih unggul dalam jaringan purna jual yang luas, ketersediaan suku cadang, dan citra brand Honda yang dikenal irit serta tahan lama. Meski bukan yang termurah, kombinasi tersebut menjadikan Beat tetap kompetitif. Siapa yang cocok memilih Beat 2025? Pengguna perkotaan dengan mobilitas harian tinggi. Jika kebutuhan utama adalah berangkat kerja, kuliah, atau aktivitas dalam kota, Beat adalah pilihan ideal karena hemat bensin dan mudah bermanuver. Pemula yang baru pertama kali membeli motor. Bobot ringan dan pengendalian yang mudah membuat Beat cocok untuk rider pemula, termasuk pelajar dan mahasiswa. Mereka yang mencari motor hemat biaya. Dari harga beli, konsumsi bensin, hingga perawatan, Beat menawarkan efisiensi tinggi sehingga cocok untuk pengguna dengan anggaran terbatas. Sebaliknya, bagi mereka yang sering melakukan perjalanan antar kota, menempuh jalan menanjak dengan beban berat, atau menginginkan ruang penyimpanan luas, ada baiknya mempertimbangkan skutik berkapasitas lebih besar seperti Honda Vario 125 atau 150 cc. Risiko dan hal yang perlu dicek. Sebelum membeli, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, periksa harga OTR di dealer resmi setempat karena harga dapat berbeda antar daerah. Kedua, cek langsung kapasitas bagasi dan intensitas lampu untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Bila perlu, pertimbangkan tambahan aksesoris seperti boks belakang atau mengupgrade lampu. Selain itu, pembeli perlu mempertimbangkan varian. Jika fitur Smart Key dan USB charging penting, pilih varian Deluxe. Namun, jika fokus utama adalah harga, varian CBS standar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kesimpulan, Honda Beat 2025 membuktikan bahwa Honda masih setia dengan resep suksesnya, menghadirkan skutik kompak yang efisien, praktis, dan terjangkau. Dengan penyegaran desain, tambahan fitur modern, serta mesin 109,5 cc yang tetap hemat bahan bakar, Beat terus relevan di pasar yang penuh persaingan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.